Nyaliin nggak apa-apa ya? Oke, buat Nisa, apa nih yang mau ditanyakan seputar karir, seputar LinkedIn, seputar CV, apapun itu boleh. Ada Hmm, apa? Bisa sih general. lebih ke cara biar LinkedIn-nya tembus aja sih, Pak. Kayak dilirik sama HR. LinkedIn tembus dilirik sama HR. Oke, aku nanya dulu ya. Menurutmu, LinkedIn-mu itu udah lengkap berapa persen isinya? Dibandingkan dengan nih, kan bingung nih maksudnya berapa persen tuh gimana? Kamu kan punya pengalaman, punya kemampuan, dan lain-lain kan. Yang kamu miliki di CV. Nah, Iya. dan kamu juga punya pengalaman atau apapun pendukung itu yang berupa lampiran kayak sertifikat dan lain-lain. Nah, Hmm. menurutmu, apakah isi CV-mu dan dokumen pendukung ini semuanya udah ada di LinkedIn? Kalau udah, itu takaran 100%-nya. Kira-kira LinkedIn-mu udah berapa persen? 70%. Kenapa yang 30 kemana? Em, Lebih ke kayak sertifikasi yang kayak gitu belum dimasukin sih, Pak. Oke. Terus setelah itu, kamu sejauh ini udah pernah ngelamar lewat LinkedIn dong ya? Bener nggak? Gitu. Betul. Yang ngelamar langsung lewat aplikasi LinkedIn-nya pernah ya? Yang easy apply Pernah. gitu. Pernah. Yang Iya. nyari lokernya di LinkedIn terus akhirnya kamu follow up di website lain atau lewat email juga pernah. Pernah. Nah, sejauh ini yang kamu lamar-lamar dari LinkedIn, pernah ada panggilan tes belum? Atau pernah sampai Belum. tahap apa? Oh, jadi yang lamar dari LinkedIn belum ada yang tembus? Belum. Malah Belum. tembusnya itu eh dari akun Telegram, Instagram kayak gitu. Kalau LinkedIn belum tahu cara mainnya, Pak. Oke. Terus sejauh ini tahapan rekrutmen yang kamu masih bingung atau sering gagal di tahap apa? Yang sering terhenti di tahap apa? User. Interview. Iya. Interview user. Oke. Oke. Aku udah ada gambaran sedikit. Oke, kita jawab dulu ya. Iya. Sumber lowongan ini aku urutin nih biar kamu nanti mikirnya tuh paham ya. Sumber lowongan pekerjaan itu ada namanya sumber utama, sumber primer, ada sumber sekunder. Hmm. Sumber primer itu adalah sumber loker yang berasal langsung dari perusahaan itu. Nah, Iya. sumber primer itu bisa lewat apa? Website perusahaan, job fair, LinkedIn perusahaan, LinkedIn HRD-nya perusahaan, akunnya, gitu kan? Atau mungkin dari job portal resminya perusahaan, Instagram resminya perusahaan, itu sumber-sumber primer. Ada yang kedua tuh sumber sekunder. Sumber sekunder ini tuh sumber yang bisa disebut itu repost, kayak gitu. Oke? Nah, Iya. sumber-sumber repost itu pasti akan repost dari sumber primer. Intinya begitu. Iya. Nah, itu termasuk grup WA aku, mungkin tadi Telegram, gitu-gitu. Mungkin juga Instagram, tapi bukan Instagram resminya perusahaan. Kadang suka ada Iya. Instagram karir yang menghimpun loker-loker dan lain-lain. Kamu dapat dari Iya. temen, temennya temen, dapat dari saudara, itu sekunder semua. Iya. Kayak gitu. Aku pengen mengingatkan bahwa pada saat kamu melihat loker, mencari loker suatu perusahaan, secara alami aku harus nyari di sumber utamanya. Ibarat kamu nyari buah, lebih gampang nyari buah di pasar buah atau di asal di pinggir jalan atau di mana gitu. Pasti kan pilihannya dan jenis dan lain-lainnya kan lebih gampang di pasar buah ya, gitu ya. Sama Iya. kayak nyari ikan ya di pasar ikan gitu. Nyari hewan ya di pasar hewan gitu-gitu. Jadi akan lebih mudah dari sumbernya. Lalu Iya. yang harus kamu perhatikan pada saat mencari loker tadi adalah satu, cek dulu keasliannya. Yang kedua, cek dulu masih berlaku atau enggak. Kalau Iya. dua ini udah lolos, baru nanti kamu mempertimbangkan yang ketiga. Aku tuh cocok nggak sih buat ikut itu? Entah dari kamu pengen atau enggak, atau yang kedua kamu punya kemampuannya atau enggak. Kayak gitu. Nah, karena sumber loker itu berasal dari banyak tempat, gitu, dan mungkin di banyak tempat tadi ada loker-loker yang cocok buat kamu harus mencari loker di banyak sumber. Oke? Tadi pasti kan kamu tadi ada Telegram, ada Instagram, mungkin ada LinkedIn, mungkin punya job portal dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau kamu sudah bisa mencari loker di banyak sumber, yang jadi PR nomor satu itu adalah kamu harus menyadari cara pakai masing-masing sumber itu. Iya. Karena untuk follow up loker, kegiatan mencari loker di job portal, pasti akan beda dengan kegiatan nyari loker di website.
pasti akan beda nyari loker di LinkedIn. LinkedIn itu sosmed. Jadi LinkedIn itu sosial media yang di dalamnya itu ada job portalnya lah, ibaratnya salah satu fiturnya kan. Sebenarnya kan macam-macam, buat belajar, buat cari kerja gitu. Tapi LinkedIn itu sebenarnya networking gitu kan. Platform networking. Kita bisa sebut dia sosmed aja. Nah, kalau kamu ngelamar kerja via job portal tuh ya macam-macam kayak Jobstreet, Deals, Glitch, Kita Lulus gitu-gitu ya. Itu ya job portal. Maka perlakukan job portal sebagai job portal. Kalau LinkedIn, sosmed, perlakukan sosmed sebagai sosmed. Nah, banyak orang salah. Jadi menggunakan LinkedIn itu belum seutuhnya. Kalau job portal itu misalkan bikin akun, ya kan, dilengkapi, terus cari pakai menu-menu filter yang ada, cari loker, lamar, kayak gitu kan. Kalau kamu melakukan hal itu di LinkedIn, ya nggak akan optimal hasilnya. Karena itu kayak kamu menggunakan job portal di LinkedIn, di sosmed. Main sosmed ya seperti sosmed. Gimana cara main sosmed? Sosial media. Gitu. Media sosial. Gitu. Ini cara ngingetnya yang sering aku sebut. Kalau kamu menggunakan media sosial, maka kamu harus optimalkan dari sisi medianya dan optimalkan dari sisi sosialnya. Tujuan utamamu apa? Nyari kerja. Berarti gunakan LinkedIn, media apa? Media menemukan loker dan media mengirimkan lamaran. Oke, cara ngingetnya gitu. Oke. Tapi ada yang kedua, media sosial. Nah, unsur sosialnya kamu lakuin nggak? Gitu. Banyak orang menggunakan LinkedIn, media sosial, sibuk di medianya. Media cari loker, media ngirim lamaran. Sampai lupa unsur sosialnya. Sosial itu apa? Bikin akunmu yang lengkap. Connect ke orang baru. Follow orang baru. Bikin postingan rutin. Sesekali reshare atau repost postingannya orang. Ya kan? Komen di postingannya orang. Join ke grup. Subscribe ini itu. DM orang yang belum kenal. Ngucapin selamat dapat kerja. Selamat dapat ini. Selamat ini itu. Interaksi kayak gitu. Kalau kamu main LinkedIn cuma punya akun, dilengkapi, nyari loker, lamar, nggak ada interaksi sosialnya, itu apa bedanya kamu sama kayak main job portal, gitu loh urutan pikirnya tuh. Gitu. Apalagi pada saat kamu, aku udah follow sama connect orang, tapi secukupnya. Aku juga udah interaksi aku bikin postingan, tapi kamu bikin postingan apa? Cuma sekedar, saya sedang mencari pekerjaan, saya diulang-ulang itu. Buat apa posting itu? Ingat ya, sosial media itu kamu bisa menggunakan sebagai dua fungsi. Kalau job portal atau website perusahaan, itu kamu tuh cuma buat ngelamar kerja, gitu. Tapi kalau sosial media, aku sebut LinkedIn, dia tuh selain bisa buat ngelamar kerja, dia bisa untuk branding. Inti sekarang kita ngomongin dari basic ya. Inti kamu ngeklik lamar apply di LinkedIn itu apa sih? Kan sama kayak ngirim CV kan ya? Gitu. Inti ngirim CV itu sebenarnya apa? Memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu kan. Seolah-olah aku ngomong, misalkan HRD-nya kamu nih, Bu Anissa, Anda lagi nyari orang ini kan? Anda lagi nyari orang seperti saya kan? Ini CV saya nih. Gitu. Ini loh ada orang sehebat saya, orang yang sedang Anda cari, mohon dipertimbangkan. Kan intinya ngirim lamaran itu adalah mempromosikan diri, enggak sih, menunjukkan kalau kamu tuh ada gitu. Jangan sampai kamu tuh orang hebat, tapi perusahaan itu nggak tahu ada orang sehebat kamu gitu. Menunjukkan eksistensi. CV ini untuk membuktikan eksistensi di awal, kesan pertama gitu. Intinya kan mempromosikan diri kan lewat CV. Tapi kalau mempromosikan diri lewat CV ini kan udah mainstream. Kamu ngirim lewat website, kadang ngirim CV email, kirim CV, job portal, ngirim CV. LinkedIn mengizinkanmu ngirim CV juga. Tapi di LinkedIn kamu bisa nggak cuma ngirim CV. Untuk memberitahu perusahaan, dalam hal ini pengambil keputusan entah HR atau user ya, kamu mempromosikan diri ke mereka nggak cuma ngirim CV, bikin konten, aktivitas harian, berinteraksi. Dengan berinteraksi maka orang tahu akunmu tuh hidup. Ada orang akunnya bagus banget, posting terakhir tadi sebelum kamu. Posting terakhir itu 9 bulan yang lalu. Gitu. Akunnya bagus banget. Temannya cuma dikit, masih belum ada 200 gitu. Bagus, tapi nggak ada postingan. Yang mana kita tahu kalau akun itu aktif. Karena di LinkedIn itu memungkinkan pekerjaan itu
menghampiri kita lewat dua cara, gara-gara melamar atau gara-gara kita yang di-approach, kita yang ditawarin atau kita dikunjungin akunnya gitu. Iya. Kalau kamu sibuk tadi ngelamar-ngelamar doang, akunnya nggak dilengkapin gitu-gitu, gimana? Nanti kamu hanya menggunakan unsur media, unsur brandingnya lupa gitu. Jadi ini harus balance dulu nih dari sisi media, media menemukan loker dan media ngirim lamaran sama unsur sosial. Di Iya. job portal, kamu bisa ngelihat muka HRD-nya nggak? Oke. Nggak bisa. Bisa ngobrol nggak nge-DM HRD-nya di job portal apa gitu? Chatting Enggak. gitu. Nggak bisa. Di LinkedIn bisa gitu. Kamu malah bisa connect ke dia, bisa follow dia. Nanti kalau udah ada di Iya. ACC, kamu bisa ngeliat tuh profil hidupnya, perjalanan karir dia yang dia posting, macem-macem juga bisa gitu. Iya. Job portal isinya kumpulan loker. Hmm. Di LinkedIn, loker ada, recruiter ada, headhunter ada, ya kan? User ada, owner-owner perusahaan, founder-foundernya ada. Loh, Iya. lengkap. Jadi kalau kamu ngerasa kayak nyari loker di LinkedIn itu lebih susah dari yang lain, menurutku karena belum optimal. Karena memang benar, 70-80% ini aku persentase ini aja ya, persentase feelingku aja ya. Karena aku kan tiap hari nyari loker dan lain-lain gitu ya. 70-80% loker yang aku temuin itu tersembunyi. Bener deh, gitu. Jadi kalau kamu mengoptimalkan yang aku WA tadi, beruntunglah gitu. Karena yang ada di WA di grup itu pasti kamu bisa temukan di LinkedIn walaupun gali banget gitu. Iya. Tapi biar akunmu bisa semudah itu menemukan loker sebanyak itu kan butuh disiapkan. Iya. Maka kalau untuk menjawab pertanyaanmu tadi, nah ini aku baru mau jawab nih. Jadi udah ngomong berapa menit ini baru ke jawaban ya. Jadi gimana caranya biar akun LinkedInmu itu dinotis, kan intinya itu. Jadi biar akun LinkedIn dinotis itu cuma butuh 3 hal. Yang pertama, profilmu, akunmu itu lengkap. Dari banner Iya. paling atas sampai interest paling bawah itu lengkap. Jangan sampai kamu punya pengalaman ditulis di CV, di LinkedIn nggak ada. Jangan sampai kamu punya pengalaman atau kemampuan di CV nggak ada, di LinkedIn nggak ada, padahal kamu punya. Itu tambah parah. Gitu. Iya. Yang lebih parah lagi adalah kamu nggak punya kemampuannya, di CV ditulis, di LinkedIn ditulis. Itu namanya bohong. Tambah parah itu. Iya. Ya, gitu. Gitu. Jadi itu yang harus dipastikan dulu. Karena kamu punya pengalaman, ada pada diri. Yang ada di diri, diduplikat ke CV. Yang ada di CV, diduplikat ke LinkedIn, diduplikat ke website perusahaan sana, karena dia website perusahaan yang suruh bikin akun, diduplikat ke job portal sana. Harus sama. Gitu. Iya. Nah, jadi poin nomor 1 biar dinotis adalah akunnya lengkap. Yang nomor 2, ini kalimat ini tuh aku sering tahun 2024 ini aku ngomong ini deh. Tahun 2023 kemarin-kemarin itu aku nggak pernah ngomong ini. Nomor 1 adalah akunnya lengkap. Yang nomor 2, temannya banyak. Banyak teman. Gitu. Banyak teman itu maksudnya gimana? Berteman di LinkedIn bisa pakai 2 cara. Follow atau connect. Mengikuti atau terhubung. Follow itu Iya. tidak terbatas. Connect, terhubung, itu ada batasnya. Sejauh ini maksimal 30.000 koneksi. Jangan sampai kamu dikasih kuota 30.000 koneksi, temanmu baru berapa? Iya. Gitu. Berapa? Ingatmu berapa? Koneksimu berapa? Ingat nggak followingmu berapa? Connectionmu berapa? Ingat nggak? Enggak, Pak. Enggak. Nggak ingat. Tapi dikit. Iya, dikit. Dikit. Serius. Iya. Nggak ingat berapa gitu, nggak ingat. Berapa ya? Cek dulu. Ingat nggak? Gitu. Enggak. Ya katakanlah dikit lah gitu. Ya balik lagi gitu. Iya. Following, mengikuti itu jumlahnya tidak terbatas. Kamu bisa mengikuti sebanyak-banyaknya akun di LinkedIn. Tapi kalau connect itu maksimal 30.000. Jadi kamu harus berjuang di connect ini dulu. Kenapa? Karena kalau connect itu otomatis follow. Biasanya orang follow mengikuti itu gara-gara kamu pengen mengikuti aktivitas orang itu tanpa perlu atau tanpa ada keinginan untuk dekat secara personal. Tahu nggak? Punya Iya. kedekatan personal Iya. walaupun lewat sosmed. Kalau connect ke orang, biasanya tuh orang itu pengen mengikuti aktivitas dia, tapi dia pengen intimate gitu, pengen lebih dekat secara personal. Di sosmed, kalau Iya. perlu nanti di dunia nyata. Nah, yang harus kamu perjuangkan itu connect dulu.
Banyak orang sibuk apply job. Di belakang job itu, kamu ngelamar lewat job portal, kamu ngirim email. Di balik email itu kan orang. Di balik job Iya. portal itu orang. Di balik website perusahaan itu orang. Nah, orang-orang itu, entah kenapa aku yakin pasti punya akun LinkedIn. Atau Iya. mayoritas punya akun LinkedIn. Iya. Gitu. Ya. Jadi silahkan itu dibangun dulu. Ini baru poin nomor 2. Tadi nomor 1 adalah akunnya lengkap. Nomor 2, temennya banyak. Follow tiap hari, connect tiap hari. Gitu. Connect ke siapa? Nggak harus ke HRD, nggak harus ke recruiter. Gitu. Ke calon user. Kamu ngelamar sekarang ngincer apa? Sales staff. Cari orang yang jabatannya sales supervisor. Cari orang yang jabatannya sales manager. Kamu lagi ngelamar sebagai staff finance. Cari orang yang jabatannya manager finance. Kalau nggak dapat lokernya, dapat ilmunya gitu. Gitu. Terus yang nomor 3 adalah aktivitasnya rame, aktivitasnya banyak. Itu adalah 3 kunci utama. Kalau kamu pengen akun LinkedIn-mu itu dinotis sama siapapun. Akunnya lengkap, temannya banyak, aktivitasnya banyak. Aktivitas yang aku maksud itu adalah tadi, komen di postingannya orang, bikin postingan pribadi, sesekali repost postingannya orang. Aku sering menemukan teman-teman job seeker yang akunnya bagus, aktivitasnya banyak. Tapi aktivitasnya itu salah. Ada 2 kesalahan umum yang sering aku temukan. Yang pertama, aktivitasnya itu adalah asik sendiri. Gitu. Asik sendiri itu gimana? Kamu selesai kuliah, upload ijazah sama foto wisuda. Habis itu kamu selesai pelatihan, upload sertifikat. Selesai bootcamp, upload sertifikat gitu. Kalau kamu upload sertifikat hari ini, aku lihat sertifikatmu, selamat ya, Nis, gitu. Bayangin aku ngelihat sertifikatmu sebulan lagi atau setahun lagi. Padahal aku orang yang nggak kenal kamu. Iya. Ya biasa aja sertifikatmu, lu siapa gitu. Sertifikatmu juga nggak terlalu berguna buat hidupku kayak gitu. Nah, banyak Iya. orang tuh asik sendiri gitu, bikin postingan itu sekedar milestone-nya aja. Nggak salah sih. Tapi kalau beruntun dan statusmu itu sebagai job seeker, aku akan bilang, menurutku pribadi, sangat tidak direkomendasikan. Karena setiap aktivitas yang kamu lakukan itu harusnya, 1, meningkatkan kemampuan dan pengetahuanmu. 2, membawa kesan atau branding sesuai tujuan utamamu. Kamu pengen dikenal sebagai orang apa? Sebagai orang yang jago di bidang administrasi. Ngapain posting sertifikat-sertifikat? Ya, iya Kak, kan aku habis ikut pelatihan Microsoft Excel. Ya oke, sekali sertifikat. Udah. Tapi setelah itu kenapa kamu nggak bikin postingan rutin edukasi? Teman-teman, aku pengen sharing nih terkait penggunaan fungsi if. Teman-teman, aku pengen sharing nih tutorial filtering. Pakai filtering biasa, VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP gitu. Biasanya teman-teman aku pengen sharing shortcut Excel yang wajib dimiliki sama ini itu. Gitu. Orang kesehatan juga sama. Kamu habis ikut pelatihan ini, penyuluhan ini, sertifikat-sertifikat. Ya buat apa? Kamu coba nanti dilanjut aktivitas selanjutnya. Kasih konten-konten kesehatan. Jadi tidak cuma sertifikat, jadi bisa dinikmati sama banyak orang. Mengedukasi orang itu buat branding. Tips menjaga kesehatan saat titik-titik. Coba tuh temanya itu aja. Tips menjaga kesehatan saat titik-titik. Titik-titiknya ini diganti-ganti. Saat apa misalkan? Masih muda, sudah tua, sedang sakit, sedang Iya. mens, atau sedang sedang di tempat apa gitu. Atau manfaat titik-titik-titik bagi kesehatan. Titik-titik kamu ganti-ganti tuh nama tanaman misalkan. Manfaat daun ini, manfaat bayam untuk kesehatan, besok manfaat jeruk untuk kesehatan, besok manfaat wortel untuk kesehatan. Sharing aja begitu. Nanti akhirnya kontenmu itu isinya kumpulan manfaat segala sesuatu untuk kesehatan. Aku sebagai Iya. orang yang nggak kenal kamu, suatu hari nyasar ke akunmu. Set, wih kontennya bagus nih soal kesehatan. Aku bukan orang kesehatan. Tapi tips-tipsmu itu aku butuh. Wih ini bagus nih. Saya aku lihat yang posting kamu. Siapa ini orangnya? Oh kamu pendidikannya. Oh S1 kedokteran umum gitu misalkan.
makin percaya dong aku sama itu, paham nggak? Hmm. Nah, seringkali aku menemukan teman-teman job seeker itu background pendidikannya apa? Aku nggak nyebut contoh aja, ini buat contoh aja. Background pendidikannya Iya. misalkan satu manajemen. Postingan-postingan dia itu nggak ada hubungannya sama itu, atau malah dia tadi nggak ada postingan atau malah asik sendiri tadi, sertifikat terus yang dikasih. Gimana kita bisa percaya kalau kamu jago di bidang manajemen? Karena tidak Iya. selamanya kita itu bisa membuktikan keahlian kita cuma lewat sertifikat-sertifikat aja. Kalau kamu mempelajari pola semua sosmed ya, kan LinkedIn sosmed, makanya aku akan lihat sebagai sosmed. Iya. Kamu lihat di TikTok, kamu lihat di Instagram, gitu. Coba bayangkan orang-orang di bidang tertentu, misalkan bidang kesehatan, mungkin ada dokter-dokter atau penyuluh kesehatan, kecantikan gitu-gitu. Kira-kira mereka itu bikin kontennya itu posting-posting sertifikat atau tips dan trik atau tips-tips apa gitu, atau edukasi gitu kan, edukasi kan, tips-tips kan, gitu. Di Iya, sana tips. kan nggak ngomongin sertifikat kan, gitu. Iya. Karena di sosmed itu bahasaku adalah bukan tempatnya posting sertifikat beruntun, Iya. sertifikat itu dilampirin, gitu. Iya. Nah, ini contoh konten yang sering sekali salah. Ya memang yang paling salah adalah nggak ada postingan. Tapi kalau Hmm. udah branding tuh postingnya jangan posting yang kamu asik sendiri sertifikat. Posting-posting aja, kamu punya ilmu apa, ayo berbagi. Tapi kan aku suka lupa, kamu ada buku kuliah, buka aja bukumu. Kata siapa bikin branding itu nggak bisa sambil itu. Sambil mengingat-ingat materi kan kamu bisa sambil branding. Aku mau sharing ke teman ini ah. Buka buku halaman 1-5. 1-5 nih intinya apa sih? Di bukumu ini kan isinya cuma kata-kata. Ubah dikit aja jadi infografik, jadi poster apa, tetap posting. Ilmumu dapat karena kamu bikin konten kan pasti belajar lagi. Tapi kalau kamu udah rutin, kamu akan dikenal sebagai orang yang jago itu, gitu. Orang bisa dikenal sebagai petani itu gara-gara dia ke sawah, nyangkul, irigasi, panen gitu-gitu, atau gara-gara dia joget-joget. Kan gitu logikanya, gitu. Buatlah suatu aktivitas di sosial media sampai orang percaya kalau kamu tuh memang menyukai dan jago itu. Dan memang nanti kalau Iya. udah kayak gitu kan orang tertarik. Saat orang tertarik, orang memberimu kesempatan. Saat kamu diberikan kesempatan, itu waktunya kamu menunjukkan bahwa yang kamu lakukan kemarin tidak cuma konten. Memang beneran aku bisa, gitu loh. Paham ya? Iya. Gitu. Jadi Iya. kesalahan nomor satu itu adalah asik sendiri. Yang nomor dua adalah kesalahan branding orang di LinkedIn untuk menarik recruiter, user gitu adalah apa coba? Malah ngebrandingin orang lain. Lucu ya, ngepromosiin orang lain. Sering Mbak, ini Iya. lebih sering daripada yang tadi. Sertifikat-sertifikat ya mungkin kamu cukup sering lah ngelihat itu. Iya. Milestone-milestone gitu. Tapi yang tidak kalah seringnya aku review adalah orang itu tuh jurusan A. Ada postingan-postingan. Isinya itu repost-repost. Sorry, aku sebut aja tuh gitu. Aku misalkan aku lulusan S1 apa ya? Misalkan aku S1 psikologi gitu. Terus aku repost postingan orang, bagus postingannya. Soal UU Ketenagakerjaan, aku repost lagi soal pengupahan, aku repost lagi soal cara ngedevelop orang, aku kadang repost lagi soal payroll atau apapun itu. Pokoknya semua soal psikologi lah, tips-tips psikologi gitu-gitu. Iya. Tapi semuanya itu konten repost. Lah, kamu lagi pengen dikenal kamu bisa sesuatu atau orang lain bisa sesuatu? Kalau isinya repost, kan yang keren orang itu bukan kamu. Paham nggak? Iya. Iya. Gitu. Ya kan? Kalau sesekali share repost boleh gitu. Tapi jangan jadikan itu kegiatan dominanmu. Kalau sesekali repost karena misalkan niat kamu adalah, oh ini konten bagus nih, aku pengen alirin ke followerku. Boleh. Tapi kan jangan sampai lupa tujuan utama. Sama kayak gini lah. Iya. Kamu dari rumah, lagi pengen belanja ke minimarket. Set, gitu. Jalan. Di jalan kamu lihat ada orang jualan apa menarik. Belok dikit boleh nggak? Ngeliat, beli, boleh ya? Ya nggak? Kamu jalan, Boleh. di situ ada temenmu kayak, hei nih gimana kabarnya, ngobrol dulu boleh nggak? Boleh kan, gitu. Tapi apa, jangan sampai lupa tujuan utamamu kan ke minimarket kan, gitu. Ini juga Iya. sama di LinkedIn, boleh kamu sesekali
posting repost tadi boleh, tapi tujuan utamamu branding diri. Nah, aku tuh sering menemukan Iya. repost lebih dominan daripada postingan pribadi gitu. Hmm. Udah jarang, kadang malah postingan pribadinya itu nggak buat branding, yang kedua membahayakan data. Posting pas Iya. foto gede banget, posting CV. Dulu lebih parah, sebelum COVID itu ada orang posting KTP, KK gitu-gitu. Satu PDF gitu. Zaman-zaman dulu, tapi sekarang udah pada hilang. Cuma sama aja, posting CV juga beresiko gitu kan. Iya. Nah, dua hal ini jangan sampai dilakukan. Nah, kesimpulannya apa? Loh, pertanyaanmu baru satu loh, udah sepanjang ini gitu kan. Kesimpulannya adalah kamu harus menyeimbangkan kegiatanmu tiap hari itu sambil sibuk ngelamar kerja, kamu harus sibuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu misalkan kamu punya skill-skill yang masih kurang terlatih, atau yang kamu belum bisa, belum terbiasa, padahal dibutuhkan sama profesi yang lagi kamu incar. Itu ada di sini. Iya. Terus yang ketiga adalah branding. Branding ini aktif di sosmed, khususnya LinkedIn. Melamar kerja ini salah satu unsurnya juga via LinkedIn bisa. Branding ini lewat LinkedIn juga bisa. Pengembangan diri ada LinkedIn Learning, dia juga bisa. Jadi LinkedIn itu tuh bisa dipakai untuk lamar kerja, pengembangan diri sama branding. Tuh, aku udah kayak salesnya LinkedIn nih. Iya. Nah, ada yang nonton kayak ini lihat LinkedIn, antara aku direkrut nggak apa-apa nih. Kayak gitu. Jadi itu bisa untuk 3 hal. Gitu. Iya. Lamar kerja, pengembangan diri, branding. Dari sumber eksternal juga bisa. Cuman fokus ke sini. Gitu. Nah, karena LinkedIn itu adalah sosmed, maka ngelamar kerja di LinkedIn ya kayak begitu. Urutan nih, teknisnya gimana? Kamu buka LinkedIn, tek, pagi hari nih misalkan lagi fresh, buka LinkedIn, set. Apa yang kamu lakukan? Cek dulu ada notifikasi nggak? Nggak ada. Kamu buka Iya. pertemanan. Ada nggak teman baru? Ada teman baru? Sapa duluan, nggak masalah. Selamat pagi, Pak. Salam kenal, perkenalkan nama saya ini. Semoga kita bisa berrelasi dan berkolaborasi dengan baik. Semoga Anda sehat selalu. Salam kenal. Iya. Copy paste aja tuh ke orang-orang yang berteman baru. Oke, selesai. Sekarang kamu mau ngapain? Oke, connect-connect ke orang baru. Connect. Follow orang baru. Follow perusahaan. Dah selesai. Sekarang nyari kerja. Ada nyari kerja di mana? Di menu job. Lamar-lamar dulu. Di menu job. Gitu. Kadang di menu job itu kalau yang easy apply itu kan ada locker, terus ada owner dari lockernya kan. Ada akun LinkedIn-nya Iya. itu. Nah, orangnya kamu buka new tab. Terus kamu follow atau kamu connect. Dah. Iya. Selesai. Habis itu sekarang kamu nyari locker yang apa? Yang diposting. Kalau tadi kan yang terdisplay di menu job. Sekarang kamu buka yang diposting sama orang. Ah, wah, ini ada nih si ibu ini nih lagi posting locker. Nah, langsung tuh kamu siapin. Dia mintanya apa? Via email. Kirim email. Set. Habis kirim email, kamu rekap dulu tuh locker yang udah dilamar. Selalu biasakan rekap locker. Direkap. Setelah selesai, ini kan beliaunya yang posting locker nih. Kamu habis ngirim Iya. email, langsung komen. Selamat pagi Bu Anissa, terima kasih untuk informasi lowongan pekerjaannya. Saya tertarik untuk dapat bergabung atau saya tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Baru saja saya mengirimkan email lamaran kerja ke alamat email tersebut. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Bu. Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan Ibu dapat menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini. Dipersilahkan juga untuk mereview akun LinkedIn saya. Terima kasih, salam kenal, dan semoga Ibu sehat selalu. Kirim. Itu adalah satu siklus ngelamar kerja di LinkedIn. Nah, banyak orang siklusnya itu cuma bikin LinkedIn, nemuin locker, apply, kirim lamaran, selesai. Kok nggak ngobrol sama orangnya? Yang proses lamaranmu itu orang kok. Kan bukan Iya. robot, bukan AI. Iya. Gitu. Jadi perlakukan gitu dulu. Ya, itu kunci biar kamu di notice satu siklus kayak gitu. Dah, secara umum itu dulu. Nanti detailnya di sesi lain. Ada pertanyaan lagi nggak? Hmm, bedah LinkedIn saya dong, Pak. Bedah LinkedIn. Bedah LinkedIn. Iya. Kamu bedah LinkedIn sekarang. Lihat dulu menurut Bapak nih secara umum LinkedIn saya gimana? Bentar, bentar. Wah, kamu pertanyaanmu langsung mengejutkan nih. Kalau beda LinkedIn biasanya aku rada lama, jadi bentar ya. Aku buka dulu ya. Oh, Bentar. oke. Tunggu sebentar. Kamu harus bersabar ya. Greget. Biasanya kalau beda LinkedIn dari awal sekalian aku jelasin, tapi nggak apa-apa. Bang. Kok nggak ketemu? Wah, namanya sama kan kayak namamu ya? Sama, Pak.
Serius. Serius. Aneh ya. Bukan aneh, Banyak orang yang nggak bukan percaya aneh, sama nama asli. bukan. Kok nggak ketemu bentar. Udah temenan belum? Oh, kita udah temenan kok. Oke. Aku review singkat aja dulu kali ya. Oke. Iya. Karena kita ngelihat durasi. Harusnya tadi dari awal Iya. tuh, tapi nggak apa-apa. Oke. Oke. Ini aku mau share screen. Muncul nggak LinkedIn-mu? Muncul. Oke, aku review cepat ya, gitu. Karena ini ngejar durasi. Apa yang harus dilakukan? Ya. Satu, bikin banner. Diingat-ingat ya, Oke. bikin banner. Yang kedua, Wajib ya? ya wajib. Headline kamu dipanjangin. Biar isiin skill-skill yang kamu miliki atau profesi-profesi yang lagi kamu incar. Habisin Oke. karakter. Banner juga wajib. Wajib diisi dan wajib nyambung. Bayangin kamu lagi punya warung bakso. Kira-kira banner warung baksomu tuh gambarnya tuh bakso, makanan-makanan gitu atau batu bata, pasir, material gitu isinya. Gitu, bayangin ya. Siap. Kalau untuk foto Oke. profil oke. Headline ini diisi itu. Ini teman masih dikit banget nih. Follower itu Ya. hingga jumlahnya. Follow orang kamu yang banyak. Koneksi 169. Jatahmu tuh 30.000. Gitu. Iya. 1%-nya 30.000 tuh 300. Masa ini cuma 169, 0,5. Bayangin link. Kamu sama linknya dikasih kuota 30.000 tuh kayak, nih aku punya ATM nih. Isinya 100 juta. Kamu pakai ya isinya. Kira-kira kamu bakal pakai cuma 100.000 atau bakal kalau bisa dihabisin semua? Habis itu. Habisin. Nah gitu. Kamu Siap. harus punya mental itu untuk ngelengkapin ini. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke bawahnya lagi. Di sini aktivitas. Nah ini yang baru aku bilang, aku belum ngintip akunmu loh. Kegiatanmu Oh tuh iya. cuma postinganmu nih, memberitahu lagi nyari kerja lagi. Iya udah tahu gitu. Yang ini gitu. Baru tadi aku ngomong, ya kan? Iya. Cuma ya saya lagi nyari, iya udah tahu kamu udah posting berkali-kali nih loh, ada lingkaran hijaunya juga kayak gitu. Bukan itu intinya. Ini sekedar bener aktivitasnya tapi salah aktivitasnya. Ya nggak gini juga gitu ya. Iya. Jelas ini salah gitu. Bikin postingan yang kamu bisa dan terbiasa sharing ilmu. Oke. Ini kamu memberitahu, pagi kamu memberitahu aku lagi nyari kerja, siang kamu sharing apa kayak ilmu apa gitu. Apa sih Oke. skill kamu di sini? Agen konten moderator gitu. Call center agent. Berarti kamu hubungan sama customer service, administrasi, gitu-gitu kan ada ilmunya tuh. Sharing soal itu. Oke. Berbagi ilmu, anggap ke siapapun yang membutuhkan gitu. Di dalamnya sini pengalaman kerja benar udah dalam ini udah dikasih lampiran dijabarkan. Ini juga udah oke. Oh bagus ya ini udah oke. Nah sekarang akunmu oke gini tapi nggak ada postingan gimana gitu. Ada education oke, ada skill. Skill cuma 14 ini kurang. Tambahin lagi nih skill gitu. Kamu kerja jadi call center agent tadi, kamu punya skill apa? Call center. Kamu punya skill apa? Public speaking. Punya skill apa? Promotion, presentation, complaint handling, apalagi misalkan sales and marketing, skillnya tuh banyak gitu. Kamu kerja Oke. jadi ART, jadi asisten rumah tangga, skillmu tuh nyapu, masak, nyuci, ngepel, nyetrika, potong rumput, gitu, mandiin kucing, gitu. Skillnya banyak gitu. Profesi apapun itu pasti skillnya banyak. Apalagi kamu punya Oke. pendidikan tertentu, gitu. Ya, Hmm. ini skill nggak mungkin cuma ini doang. Pasti ada yang lain ya, gitu. Nggak mungkin 14 ini pasti bisa lebih. Coba ditanya dulu. Ini kamu kuliah tinggi-tinggi administrasi dan manajemen bisnis. Kamu buka tuh transkrip nilaimu. Itu kan ada nama-nama mata kuliah kan. Liatin itu Iya. nama-nama mata kuliahmu itu. Dari mata kuliah ini aku jadi bisa apa. Dari ini aku bisa apa gitu. Nama-nama mata kuliahmu yang berkaitan langsung sama administrasi sama manajemen bisnis itu bisa dimasukkan. Atau turunan Oke. ilmunya gitu. Tadi aku kasih contoh ya. Kamu misalnya tadi pernah kerja di apa ini misalkan call center aja ya tadi masukin aja ke skill sini administrasi, complaint handling, presentation, negotiation, customer service, social media management gitu. Apalagi online sales, online marketing gitu dan lain-lain gitu-gitu. Coba dipikirin lagi ya. Iya. Terakhir adalah
Gini, antara skill sama interest di sini tuh masih banyak menu-menu yang belum ada di sini. Masih ada organization nggak ada di sini. Masih ada language, kemampuan bahasa yang kamu bisa belum masuk. Masih ada di sini tuh ada courses gitu. Kursus apa yang kamu pernah belum ada. Masih ada bagian menu achievement masih belum ada gitu. Nah, ini silahkan nanti kamu lengkapi gitu. Jadi yang harus kamu lakukan dulu adalah melengkapi dulu isinya nih dari bawah ya sampai paling atas banner gitu, dilengkapi dulu. Banner bikin pakai Canva juga bisa. Cari di Google aja ide Ya. ide banner. Kamu orang admin, orang call center, lihat aja, googling aja suasana ruang call center atau call center room atau administration apa isinya atau office office rooms gitu. Kan ada ruangan-ruangan, terus kamu masukin kata-kata apa gitu. Kamu boleh masukin nama, keahlianmu, emailmu, sosmedmu. Yang penting bukan nomor HP yang ditaruh di sini. Kayak gitu. Kamu Oke. juga boleh sambil buka akunmu, sambil buka akunnya orang gitu. Untuk nyari kerja, kamu bisa nyari kerjanya langsung dari sini menu job atau kamu langsung lewat kolom pencarian sini nyari kerja. Loker tuh biasanya tulisannya apa sih? Misalkan dibutuhkan admin. Misalkan gini, ketik aja dibutuhkan admin gitu. Terus kamu filter pilih yang postingan ini, yang kiri atas. People post ini pilih postingan. Artinya kamu lagi Oke. nyari postingan yang mengandung kata dibutuhkan dan mengandung kata admin gitu. Setelah itu waktunya kamu cari yang terkini, latest misalkan. Artinya kamu Ya. cari postingan terbaru yang ada kata dibutuhkan dan admin gitu. Ya. Kamu lihat ada loker gitu. Apa yang dilakukan? Lokernya kamu lamar kalau cocok. Akunnya kamu follow. Sekali gerak langsung dapat 2 gitu. Atau cari yang lain. Mana nih? Nih, misalkan ini ada nih dari Pak Rizky gitu. Admin marketing. Ya sama. Lokernya cocok nggak? Kalau cocok lamar gitu. Orangnya bisa kamu follow, bisa kamu connect. Kalau connect buka dulu akunnya. Sekali Ya. gerak langsung dapat 2 gitu. Ini baru dibutuhkan admin. Coba kata kuncinya diganti-ganti, dicari admin. Penempatan Jakarta, penempatan Bandung, penempatan mana? Minimal SMA, minimal S1 gitu. Ya. Dibutuhkan seorang gitu-gitu. Pokoknya variasi kata kunci. Kamu bisa belajar lewat channel YouTube-ku gitu. Buka YouTube-ku ini ya, buka di bagian playlist gitu. Dari Oke. playlist di scroll ke bawah, nanti cari playlist yang judulnya itu adalah LinkedIn Plus gitu. Nanti kamu lihat sendiri ya, kayak gitu. Oke? Review singkat Oke. sesi umumnya itu dulu, kita masuk ke sesi 2 ya.